Hola brother, si Apple kelihatannya lagi kebut nih untuk update setiap iOS. Kali ini update dari iOS 16.5 beta keempat. Buat update kali ini tuh lebih banyak ke perbaikan-perbaikan dan fokus pada stabilitas, performance, kinerja, dan juga daya tahan baterai. Nggak ada fitur-fitur besar yang ditambahkan atau yang diimprove sama si Apple di iOS kali ini. Oke, kita akan mulai bahasannya setelah bumper berikut. Di channel ini gue bahas iDevice dan iOS. Kalau lo punya minat yang sama, langsung aja aktifin tombol subscribe. Oke, kita mulai dari size update-nya. Untuk di iPhone 11 punya gue ini di 350,5 MB. Size update yang tergolong masih kecil, di bawah 500 MB. Tapi again, gue nggak akan pernah bosan buat ngingetin lo sebisa mungkin pakai aja WiFi untuk update iOS-nya. Dan untuk build numbernya di 16.5 beta keempat ini ada di 20F5059A. Ya, alfabet di akhir dari build numbernya ini udah alfabet huruf A. Artinya udah nggak akan lama lagi versi RC-nya akan dirilis dan kemungkinan besar adalah di minggu depan. Serta minggu berikutnya akan ada rilis resmi untuk iOS 16.5 ini. Kita ikutin aja info-info selanjutnya. Selain iOS 16.5 beta 4, Apple juga merilis iPadOS 16.5 beta 4, tvOS 16.5 beta 4, HomePodOS 16.5 beta 4, watchOS 9.5 beta 4, dan macOS 13.4 beta keempat. Sementara untuk sistem datanya ini tergolong terlihat aman, tergolong terlihat normal, nggak ada pembengkakan yang berarti. Untuk iOS-nya juga sekitar 8 gigaan dan untuk sistem datanya sekitar 6 gigaan. Masih oke, normal dan aman. Dan juga size-nya itu terbaca dengan baik, nggak sampai 0 KB. Oke, di fitur baru yang pertama yang ada ditambahkan di iOS 16.5 beta 4 adalah New Wallpaper Section. Jadi di sini ada tambahan tema wallpaper yang baru yang bertemakan Pride. Dan segmentasi dari tema baru yang bertemakan Pride ini tentu adalah untuk LGBT community sesuai dengan informasi yang Apple sematkan di wallpapernya ini. Mungkin ini adalah sebuah penghormatan kesetaraan dari Apple untuk komunitas-komunitas tertentu, di mana sebelumnya Apple juga cukup menghargai dan menghormati kaum kulit hitam yang diekspresikan dengan tema baru berupa Unity untuk wallpapernya. Dan untuk sementara ini, wallpaper yang bertema Pride ini baru satu aja konsep gambarnya atau desainnya atau modelnya. Mungkin ke depan akan ditambahkan oleh Apple seiring dengan berjalannya update-update iOS yang akan datang. Lalu ada penambahan juga beberapa negara yang udah support Apple Pay. Namun sayangnya sekali lagi untuk Indonesia belum mendapatkan support untuk Apple Pay ini. Itu aja sebetulnya fitur yang ditambahkan di iOS 16.5 beta keempat. Selain itu untuk Siri yang di iOS 16.5 beta ke-1 itu bisa difungsikan untuk mengkomandai atau memerintahkan untuk melakukan screen recording. Gua coba di iOS 16.5 beta keempat ini ternyata belum kembali lagi. Hey Siri, screen recording. Setelah di beta kedua dan beta ketiga fitur itu di remove atau dihilangkan, ternyata di iOS 16.5 beta keempat juga masih belum ada fitur tersebut. Mungkin aja nanti di final release-nya akan muncul atau bisa jadi di final release-nya juga nggak bakal ada karena belum siapnya teknologi atau fitur tersebut. Fitur lainnya yang gua notice adalah ketika kita melakukan select text pada Safari. Di selecting text itu nggak ada opsi select all text. Gua slide ke kanan atau ke kiri ternyata opsinya itu nggak muncul. Buat gua pribadi, fitur select all itu cukup berguna dan sangat berfungsi waktu gua pengen mengcopy semua artikel atau teks yang ada dalam sebuah layar. Biar nggak perlu ngeblok teks satu baris per baris, biar lebih simple, gampang, dan ringkes aja. Dan untuk performance sendiri, untuk iOS 16.5 beta keempat, gua merasa ini lebih smooth, lebih stabil, kurang lebih 1 hari pemakaian, dan suhu di iPhone juga relatif lebih adem gua ngerasanya. Sementara untuk tes yang dilakukan dengan aplikasi Geekbench 5, untuk skornya 1334 untuk single core dan 2957 untuk multi-core. Sedikit ada penurunan dari versi beta sebelumnya. Untuk performance dari CPU-nya didapat skor 7310, juga mengalami sedikit penurunan di mana sebelumnya dapat skor 7525. Kita lanjut di aspek baterai. Ya, di aspek baterai kali ini juga ada peningkatan efisiensi baterai di mana dayanya lebih irit daripada versi sebelumnya. Ini versi beta terbaik sih untuk iOS 16.5 menurut gua. Dan inilah yang paling kita nanti adalah tanggal rilis official atau resminya.
Tadi seperti udah kita lihat untuk build numbernya, alfabet di akhir dari build numbernya udah huruf A, artinya sebentar lagi akan dirilis versi RC-nya dan nanti akan ada versi finalnya. Seperti yang udah gue bilang di video sebelumnya, kemungkinan besar versi final itu ada di tanggal 15 Mei. Dan minggu depan kalau tidak ada halangan, tidak ada problem, tidak ada masalah, kemungkinan besar versi RC-nya udah dirilis. Oke, itu aja informasi yang bisa gue share mengenai update iOS terkini yang bisa gue bagiin ke kalian. Thank you for watching, see you next video, bye-bye.